Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan, selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dan dalam renungan singkat pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu tentang mengapa terjadi pertengkaran. Nah, mari kita akan membaca di dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Bapak Ibu, dengan jelas di ayat yang baru saja kita baca pada pagi hari ini, ternyata penyebab utama pertengkaran adalah adanya hati yang masih menyimpan kebencian. Karena di mana ada kebencian dikatakan menimbulkan pertengkaran, Bapak Ibu. Karena hati yang benci itu seperti bara api. Ketika disulut sedikit, maka ia akan meletus, Bapak Ibu. Dan orang yang hatinya masih menyimpan kebencian, masih menyimpan luka-luka batin yang tidak dibereskan, maka hal ini bisa memicu pertengkaran baik di dalam pelayanan, di dalam rumah tangga, di dalam hubungan sosial, antar satu dengan yang lain. Dan ini terjadi karena apa? Hati kita yang belum beres. Hidup kita yang masih menyimpan kebencian. Maka dari itu Bapak Ibu, kunci untuk menikmati kehidupan yang baik, kehidupan yang tenang, penuh dengan damai sejahtera. Mari, jika itu menjadi kerinduan kita, rumah tangga kita damai, gereja kita damai, maka ciptakanlah apa yang namanya kasih. Sebab ketika kita mengambil keputusan untuk hidup di dalam kasih, maka dikatakan kasih itu menutupi pelanggaran. Artinya ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ketika kita bisa menerima kekurangan orang lain dan mengampuni kesalahan orang lain, maka kasih itulah yang menjadi kunci utama. Kita tidak akan lagi bertengkar, kita tidak akan lagi berselisih, tetapi kita akan hidup dalam ketenangan dan damai sejahtera. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, hari ini minta akan kasih Bapa dalam hidup kita, supaya hidup kita limpah dengan kasih Kristus, sehingga kita bisa melepaskan pengampunan, mengampuni pelanggaran, dan ketika hati kita terlepas dari segala kebencian, maka pertengkaran tidak akan mungkin terjadi, baik di dalam rumah tangga, di dalam gereja, dalam pelayanan, bahkan hubungan antar sesama. Puji Tuhan, kiranya renungan ini memberkati kita dan Tuhan memberkati aktivitas kita sepanjang hari ini. Haleluya. Shalom.